Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfarid bil ijadi. Wassalawatullahi wassalamuhu ala khairil khalqi wal ibadi. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil bahjati wal rasyadi. Amma ba'd, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah pengajian ranting istimewa ya. Cabang istimewa istilahnya ya. Ranting istimewa. Ranting istimewa. Ya. Ranting istimewa New South Wales. Ya. Alhamdulillah dan terima kasih saya diundang untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun baru lewat Zoom, semoga dapat mengundang rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya pada kesempatan kali ini sepertinya belum sempat buat file tentang judul tadi. Saya juga baru ingat judulnya yang tadi oleh Mas Iza ya. Tapi kurang lebih kita pada pengajian sore hari ini sepertinya bermaksud untuk bagaimana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ya, sebagaimana mestinya ya, sebagai orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama catatan untuk pengajian kita kali ini adalah seringkali orang mengatakan bahwa tujuan berpuasa itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sepertinya mungkin pendapat ini oleh sebagian mufasir agak dikoreksi bahwa tujuan berpuasa itu bukan bertakwa. Takwa itu mestinya menjadi landasan kita dalam berpuasa. Jadi motivasi kita berpuasa adalah takwa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena orang tidak akan bisa berpuasa dengan benar, tidak akan berpuasa sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa melakukan dengan dasar-dasar ketakwaan itu sendiri. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena sebagaimana kita tahu, puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Sangat rahasia sebetulnya. Sehingga kalau kita mau berbohong, ya, ngaku puasa itu bisa saja. Ya, dan tanpa ada orang yang tahu kita sangat mungkin bisa. Ya. Kita misalnya bertemu dengan teman-teman atau siapapun, bahkan dengan orang-orang yang serumah dengan kita, ya, atau tempat tinggal dengan kita bilang kita sedang berpuasa itu bisa saja. Dan setelah itu kita sembunyi-sembunyi, ya, entah di mana, entah di kamar mandi, entah di dapur, ya, kita minum makan tanpa ketahuan orang itu sangat mungkin. Ya. Oleh karena itu orang yang benar-benar berpuasa hanyalah orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, syariat berpuasa itu di dalam ayat yang kita kenal di dalam surat Al-Baqarah 183 itu tidak menggunakan redaksi kata perintah. Jadi tidak seperti sholat, misalnya kalau sholat kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan masalah aqimis sholah, dirikan sholat, atau aqimus sholah, dirikan oleh kalian sholat.
Zakat juga demikian, wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Tapi untuk puasa itu tidak memakai kata perintah, tetapi seperti kalimat berita yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ditetapkan kepada kalian. Jadi kalimatnya ditetapkan berpuasa bagi kalian semua sebagaimana puasa itu telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa puasa itu sebetulnya adalah ibadah yang sangat dikenal oleh banyak orang. Karena sudah menjadi tradisi di berbagai kebudayaan, apalagi di dalam berbagai macam agama, ibadah puasa itu sangat-sangat dikenal. Bahkan dikenali manfaatnya, dikenali kebaikan-kebaikan dari ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu, ketika orang sudah tahu ini ada sesuatu yang menguntungkan, ada sesuatu yang bermanfaat, sesungguhnya orang itu tidak perlu lagi disuruh untuk berpuasa karena dia sudah tahu ya akan melakukan sesuatu yang menguntungkan. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan, kita nggak perlu lagi diperintah segala. Ya. Nah, oleh karena itulah puasa itu tidak pakai redaksi perintah karena sudah dikenal banyak, baik itu syariatnya maupun manfaatnya. Bapak Ibu, kita semua bisa baca misalnya manfaat dari segi kesehatan seperti apa, manfaat dari segi jasmani seperti apa, manfaat pada pembinaan emosional seperti apa, manfaat pada peningkatan spiritual seperti apa, itu sudah dikenal oleh banyak orang dan tidak ada agama satupun di dunia ini yang tidak mengajarkan berpuasa. Semuanya, bahkan hewan pun banyak yang berpuasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita misalnya mau berpuasa, seperti hewan, ya jangan berpuasa, paling tidak jangan berpuasa seperti ular. Orang yang puasanya seperti ular, hanya sekedar ganti baju saja. Yang dinanti hanya lebaran, ganti baju baru, ya. Tetapi hakikat dirinya tetap sama seperti sebelumnya. Nah, ular itu kalau mau ganti kulit, ya puasa dia. Dia puasa berhari-hari, kemudian dia akan ganti kulit dengan kulit yang baru, tetapi jiwanya, dalamannya tetap dia ular. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mengerikan. Nah, jadi kalau ada orang berpuasa hanya sekedar untuk ganti baju, ganti penampilan, itu puasanya adalah puasa ular. Puasa yang tidak mengubah apa-apa di dalam dirinya. Yang kedua mungkin ya kalau kita melihat binatang, ya, ada juga binatang yang rajin puasa itu, nah mungkin nggak tahu saya di Australia ada beruang enggak ya? Beruang ya, itu juga berpuasa, ya, suka berhibernasi. Tapi gimana kalau puasanya beruang? Puasanya beruang itu, ya, dia sepanjang berpuasa diisi dengan tidur. Jadi kalau ada orang puasa, ya, diisi dengan tidur, ya seharian tidur, nanti bangun lagi pas mau buka puasa, nah itu puasanya puasa beruang. Nah, jadi tidak akan mengubah apa-apa, dia tetap akan buas, ya, seram gitu kan, membahayakan orang lain. Ini tidak ada perubahan apa-apa. Dia berlapar-lapar untuk siap makan lagi. Makanya biasanya ciri-cirinya itu, ya, orang puasa seperti beruang ini, kalau nanti pas buka puasa segala apa aja dimakan sama dia. Ya. Dari yang manis, yang asin, sama yang pedas. Kita orang-orang Indonesia seperti itu, semuanya dikonsumsi. Itu puasanya beruang. Makanya biasanya orang yang kayak gini puasanya tidak ada perubahan apa-apa di dalam dirinya. Nah, kemudian yang enggak, kalaupun mau meniru binatang, kata Pak A.R. Fakhrudin ini, ya, itu tirulah ulat katanya. Puasalah seperti ulat. Ulat itu kalau puasa serius,
Dia tutup mata, tutup telinga, ya. Semuanya ditutup, ya. Meliarkan pendengarannya. Bahkan dia menjaga seluruh tubuhnya, bahkan pikirannya. Sehingga ketika dia selesai berpuasa, keluar dari kepompong, dia menjelma menjadi makhluk yang baru, yaitu kupu-kupu. Ulat yang tadinya menggelikan bagi sebagian orang, terutama perempuan, ya. Nggak tahu di sini perempuannya pada takut ulat apa enggak. Biasanya umumnya takut sama ulat, ya. Nah, tapi ketika dia rajin berpuasa, ya serius berpuasa, dia lahir menjadi sosok yang baru. Yang tadinya menggelikan, ya, menjadi sesuatu yang dinantikan. Bahkan kedatangannya dikaitkan dengan keberuntungan. Nah, itulah, ya, puasa, ya, yang semestinya terjadi pada diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa yang semacam ulat ini, ya, melahirkan pribadi yang baru itu hanya dasarnya berdasarkan takwa, ya, berdasarkan takwa. Jadi la'alakum tatakun di sana bukan tujuan dari puasanya, tetapi agar engkau melakukan puasa itu karena sudah tahu benefitnya, ya, keuntungannya, manfaatnya, maka engkau harus serius melakukan puasa itu agar puasa kita itu bernilai, puasa kita itu berdampak pada perubahan pribadi kita itu, ya. Jangan sampai kita berpuasa tapi seperti yang dikisahkan, ya, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali kata Rasulullah orang yang berpuasa tetapi puasanya tidak punya dampak apapun kecuali yang bersangkutan hanyalah mengalami lapar dan dahaga, ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal athos. Begitu kata Rasulullah. Kalau cuma ninggalin makan dan minum banyak, ya. Yang tidak makan dan minum banyak, bahkan tadi binatang pun seperti itu. Jadi kalau puasa baru seperti itu ya nggak usah belagu gitu, ya. Nggak usah sombong, ya. Itu biasa saja, ya. Binatang aja juga banyak yang bisa gitu. Kalau cuma menghindari makan dan minum. Nah, tapi orang yang melakukannya, ya, melakukan puasa dengan nilai-nilai, ya, dasar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia puasa akan serius. Dia bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga dia menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga gerak-geriknya, perilakunya, agar tidak menyakiti dan merugikan orang lain, ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi catatan pertama ini bahwa puasa yang benar adalah puasa yang dilandasi oleh ketakwaan. Orang tidak mungkin dapat berpuasa dengan baik kalau bukan karena nilai-nilai takwa yang ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu sekarang persiapkan diri kita sebagaimana supaya bisa mencapai memperoleh nilai ketakwaan dalam diri kita itu sebelum berpuasa. Nah, ya. Jadi jangan entar, harus sekarang. Harus sekarang. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk dapat memperoleh nilai ketakwaan itu? Mulai dari mana? Ya. Mulai dari mana? Nah, saya tidak tahu ini yang sedang mendengarkan itu atau yang sedang bergabung, apakah umumnya mahasiswa, ya, atau ada pengusaha atau yang sudah punya bisnis dan segalanya, ya. Tapi pada prinsipnya macam-macam, ya. Bapak Ibu sekalian, itu bagaimana cara kita memulainya? Untuk menggapai nilai ketakwaan ini, kita mesti merujuk kepada Al-Quran, ya, yakni surah Al-Baqarah tepatnya, ya, di ayat 188 barangkali, yang bunyinya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jadi Bapak Ibu, untuk memperoleh derajat ketakwaan itu, nilai ketakwaan yang akan kita jadikan sebagai bekal kita dalam berpuasa, itu mesti dimulai dengan cara membersihkan harta kita.
Itu ya nomor satu. Jadi jangan harap kita bisa merasakan lezatnya ibadah, dapat merasakan nikmatnya beribadah pada Allah Ta'ala, nikmatnya iman, kalau kita di dalam diri kita, di dalam dompet kita, rekening kita masih ada penghasilan yang tidak jelas juntrungannya. Oleh karena sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram, itu akan sangat berpengaruh bukan hanya pada rasa dari ibadah itu sendiri, tetapi diterima atau tidaknya ibadah itu sangat tergantung dari kehalalan yang kita peroleh selama ini. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ada seorang yang menengadahkan tangannya ke langit dengan rambut yang kusut, ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi apa katanya? Wa ta'amuhu haram, tapi dia seringkali makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya pun minuman dari sesuatu yang haram. Ya, wa malbasahu haram, dan demikian juga pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin orang yang terbiasa mengkonsumsi, menerima yang haram, ibadahnya akan diterima, doanya akan didengar? Tidak mungkin. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sekalian, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah bersih-bersih soal harta kita. Nah, tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya ini yang ada di sini hartanya sudah bersih. Ya. Nah, ini menjadi modal dasar sebetulnya supaya kita bisa memperoleh nilai ketakwaan. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram, itu akan mendorong orangnya, penikmatnya, apakah yang mengkonsumsinya atau yang menggunakannya, itu jiwanya akan cenderung pada yang haram. Orang yang suka pada yang syubhat, dia akan cenderung kepada maksiat. Bapak Ibu lihat kan di tanah air ini ya, belakangan ini ada seorang anak pejabat yang gebukin anak orang lain, ya, sampai habis, sampai begitu kejam, tidak ada rasa belas kasihan. Ya. Ternyata setelah diusut-usut, ya, dia mungkin sering sering disuapin, ya, dengan sesuatu yang haram. Maka pantas, ya, itu pantas aja anak nggak beres gitu. Ya. Jadi kalau ada anak kita itu ya susah dibilangin, anak kita susah dinasehatin. Itu kalau Bapak Ibu kita semua nanya pada Kiai, Pak Kiai kenapa ya anak saya bandel, susah dibilangin, susah dinasehatin. Itu biasanya Kiai balik nanya, emangnya lu kasih makan apa anak-anaknya? Nah gitu ya, itu akan balik tanya tuh, emangnya dikasih makan apa gitu? Ya, maksudnya apa tuh? Ya halal haramnya itu. Kalau anak dia suapin, ya, diasupin sesuatu yang baik-baik, dari hasil yang baik-baik, iya dia pasti akan cenderung pada kebaikan. Tapi sebaliknya kalau anak kita, keluarga kita, ya istri kita, ya disuapin, ya, diasupin sesuatu yang haram, maka dia akan cenderung pada sesuatu yang haram. Istri yang tadinya solehah semuanya, begitu menikah dengan suaminya yang sering menerima pendapatan yang gak jelas, itu tingkah lakunya suka jadi gak jelas juga. TikTokan gak jelas gitu ya, TikToknya gak apa-apa ya. Tapi kalau TikTokan gak jelas kan aneh tuh. Padahal tadinya solehah gitu kan, kok jadi nggak karuan ini ya habis menikah itu. Nah itu tanya suaminya ngasih apa itu. Gitu. Atau sebaliknya istrinya ngasih apa kalau suaminya yang di rumah ya. Nah, jadi itu biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi ingat ya, sesuatu yang haram itu akan berpengaruh kepada kepribadian para penikmatnya, para penerima. Jadi kalau ada ditanya kita mulai dari manakah kita untuk mendapatkan nilai-nilai ketakwaan itu, mulailah dari cara membersihkan harta kita dahulu. Cek, jangan-jangan ada harta kita ya diperoleh atau didapat dari sesuatu yang tidak jelas atau bahkan haram.
Apalagi kalau memperolehnya seperti dalam ayat tadi, ya, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Apalagi kalau sampai kita memperoleh harta itu dengan cara memanipulasi hukum, ya, nipu hakim, mengelabui jaksa, ya, mengelabui polisi misalnya. Apalagi kalau mereka senang dikelabui gitu, itu masalahnya. Nah, itu akan bagaimana tuh? Dampaknya sangat besar. Ya. Bukan hanya pada pribadi yang melakukannya, tetapi pribadi-pribadi yang menikmatinya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ditanya mulai dari mana kita memperoleh ketakwaan itu, mulailah dari membersihkan harta kita. Nah, kalau harta kita sudah bersih, maka insya Allah apa tuh? Akan masuk pada tingkat selanjutnya. Kalau hartanya sudah bersih, insya Allah tubuh kita ini juga akan bersih. Jadi kalau pertama tadi harta itu tazkiyatul mal, pencucian harta. Nah ya, kalau hartanya sudah suci akan berpengaruh pada tazkiyatul jasad, penyucian raga kita. Ingat Bapak Ibu, satu jasad yang sudah terlalu banyak, terlalu sering mengkonsumsi yang haram, maka neraka lebih tepat bagi jasad tersebut. Mana bata minal haram fannaru aula biha. Begitu kata Rasulullah. Tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk tubuh tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tazkiyatul jasad ini terus menerus ya secara konsisten ya dan berkelanjutan hanya doyan mengkonsumsi dan menerima yang halal, insya Allah tubuh kita yang ya, menjadi casing jiwa kita itu, ya, yang menjadi casing dari hati kita itu akan menghantarkan kita kepada tazkiyatul nafas. Tazkiyatun. Jadi kalau orang sudah bersih hartanya, bersih jasadnya, bersih jasmaninya, maka akan bersih rohaninya. Nah, kalau orang sudah pada tahapan bersih rohani inilah, dia akan merasakan kehadiran hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam dirinya. Nah, kalau orang memasuki bulan suci Ramadan itu ya, dengan nilai-nilai seperti ini, maka dia nanti di penghujung Ramadan ya, karena dia selama hampir sebulan penuh itu merasakan kenikmatan bagaimana nikmatnya menjadi orang yang bertakwa dengan cara berpuasa, mengendalikan makan, minum, hasrat seksual, mengendalikan mata kita, telinga kita, semua bahkan pikiran kita sekalipun. Dia akan merasakan betapa nikmatnya hidup dalam kesucian itu. Hidup dalam kebersihan itu. Baik bersih hartanya, bersih jasadnya, maupun bersih jiwanya. Dia akan merasakan hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir di dalam dirinya. Maka ketika dia di penghujung bulan Ramadan, dia bagaimana tuh? Dia akan bertakbir. Nah, takbirnya orang yang puasanya benar, itu takbir karena merasakan hidayah, bukan takbir mau lebaran. Kebanyakan kita takbiran itu karena mau lebaran. Hore gitu kan, kita mau selesai nih puasa, besok makan lagi, besok minum lagi, ya gitu ya. Besok ngapain lagi? Nah, jadi ada apa? Ada semacam kebebasan nafsu yang tadinya terkekang. Nah, bukan seperti itu. Jadi di dalam ayatnya di 185 itu Allah nyatakan bagaimana? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Orang-orang itu yang puasanya benar, dia akan bertakbir. Karena apa? Karena dia merasakan nikmatnya hidayah dari Allah. Bukan karena besok mau lebaran. Bukan karena besok mau makan-makan lagi. Bukan itu. Jadi ayatnya itu orang bertakbir karena merasakan hidayah. Kenapa begitu? Karena dia menjalani hari-hari dalam Ramadannya, hari-hari dalam puasanya dengan nilai-nilai ketakwaan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Orang bertakbir karena mau lebaran dengan orang bertakbir karena mendapatkan hidayah. Ya.
Nah, itu perbedaannya. Nah, ini yang seringkali kita agak sedikit abai. Makanya ciri-cirinya ya bisa kita lihat orang yang takbir dengan karena mendapatkan hidayah, takbirnya akan penuh dengan kekhidmatan, kehusyuan, ya, kesyahduan, kerinduan kepada Zat yang Maha Agung. Tapi kalau orang ya bertakbirnya karena besok mau lebaran, biasanya takbirannya pun diliputi dengan hiburan. Ya, itu biasanya rame-rame ya ke jalan, turun ke jalan-jalan, bikin panggung-panggung hiburan ya. Begitu. Nah, kenapa mereka bertakbir buat lebaran? Bukan bertakbir karena merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu tidak akan nyampe pada tujuan puasa. Tapi orang yang bertakbir karena dasar mendapatkan hidayah, dia akan sampai pada tujuannya. Apa itu? Wala'allakum tashkurun. Agar kalian kemudian karena sudah tahu betapa nikmatnya berpuasa itu, betapa nikmatnya bertakwa kepada Allah Ta'ala itu, betapa berharganya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan di bulan suci Ramadan itu. Apalagi orang-orang yang dapat merasakan meraih Lailatul Qadar di dalam setiap malam-malamnya, dia akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan demikian, kalau begitu kata para sementara mufasir bahwa tujuan puasa itu sebetulnya mencetak hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, kalau sudah pandai bersyukur, Bapak Ibu sekalian, kan hidup ini menjadi apa? Menjadi lapang, menjadi mudah. Karena orang-orang yang pandai bersyukur dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur sungguh-sungguh, maka kami pastikan, kata Allah Ta'ala, aku pastikan akan kutambahkan nikmat kepada kalian semua. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian malah ingkar terhadap nikmatku, ya, kalian malah membelakangi hidayahku, petunjukku, ajaran-ajaranku, syariatku, maka tentu saja kalian kuingatkan, kata Allah, dengan akibat yang buruk dari pembangkangan kalian itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, itulah tujuan berpuasa sebetulnya, untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, bagi kita warga persyarikatan, bahkan ayat-ayat puasa ini runtutannya tidak sampai di situ, ya. Tidak sampai di ayat 187, ya. 188, bahkan tadi bagaimana kita supaya hati-hati dalam mengkonsumsi atau menerima penghasilan, tapi dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal itu. Ya. Nah, jadi bagi warga persyarikatan mestinya sampai sini paling tidak bacanya, ya, bahwa orang itu berpuasa juga untuk mendapatkan pencerahan intelektual. Bukan hanya tadi emosionalnya, bukan hanya spiritualnya, tetapi juga intelektualnya mesti tercerahkan. Apa di sana pesannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang Islam mestinya lebih akrab dengan keadaan alam di mana dia hidup, termasuk bulan-bulan yang sering disaksikan setiap malamnya berubah-ubah wajahnya, berubah-ubah penampilannya, dan itu kata Allah, qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Ya, perubahan penampakan bulan itu ada kaitannya dengan waktu-waktu ibadah bagi manusia, terutama ibadah haji. Jadi bagi orang Islam semestinya, ya, penampakan hilal itu dan posisi-posisinya menjadi petunjuk beribadah. Bukan sekedar hanya dinikmati keindahannya kemudian dijadikan puisi-puisi, ya, yang apa tuh, yang gombal-gombal begitu, ya, wajahmu bagai rembulan dan seterusnya gitu. Nah, tidak sampai di situ, ya boleh saja begitu, ya. Tetapi lebih dari itu, ya, rembulan yang penampakannya berbeda-beda itu, ya,
berubah-ubah itu menjadi petunjuk saintifik bagaimana umat Nabi Muhammad ini beribadah itu harus memedomani ya, fakta sains yang ada. Dan itu sudah disyaratkan banyak. Oleh karena itulah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, menyebutkan tentang soal waktu ini tidak menggunakan kata ru'yah, tapi redaksi Al-Quran semuanya menggunakan kata hisab. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ingin ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memahami ayat-ayat semesta ya, seperti yang diajarkan oleh Prof. Gusfur ya. Gitu. Dia mestinya paham tentang ini ya. Gitu. Ibadah itu jangan hanya pakai kira-kira. Hanya pakai dugaan. Apalagi dugaan kira-kira yang sangat yang sangat tidak memberikan kepastian. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian Muhammadiyah, saya pikir menjadi organisasi terdepan semenjak berdirinya. Bagaimana umat Nabi Muhammad ini untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan alam agar dapat menangkap kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya yang terbentang di jagat raya ini. Dan itu bagi kita sebagai warga Muhammadiyah menjadi menjadi penentu ya waktu-waktu ibadah kita. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada orang bertanya, Ustaz, dikatanya bukankah yang pakai hisab itu bukan cuma kita? Iya betul, bukan cuma kita. Ya. Yang lain pun pakai hisab, pemerintah pun pakai hisab. Bedanya apa? Bedanya begini Bapak Ibu. Muhammadiyah itu menggunakan hisab sebagai penentu. Sedangkan yang lain menggunakan hisab hanya sebagai pemandu. Itu bedanya. Jadi kalau bagi Muhammadiyah dengan hisab itu sudah selesai. Karena pesan Al-Qur'annya begitu. Loh kok hadisnya pakai ru'yah? Ya ru'yah itu kan hadis. Hadis itu diajarkan biasanya sifatnya situasional, kondisional. Tergantung dengan keadaan umat pada saat itu. Dan itu diisyaratkan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Kami ini umat yang pada saat ini kata Rasulullah belum pandai menulis apalagi menghitung. Apalagi yang dihitung itu adalah gerak-gerak benda-benda planet di atas sana. Kami belum mampu. Makanya kata Rasulullah asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kadang-kadang 30 hari dan kadang-kadang 29 hari. Jadi isyarat-isyarat kita untuk patuh ya kepada alam itu, hukum alam itu merupakan isyarat langsung dari Rasulullah SAW. Makanya kalau boleh kita istilahkan ya, untuk urusan penentuan awal Ramadan itu mestinya orang beranjak dari sunnah Rasul kepada sunnah Allah, kepada sunnatullah. Dari sunnatun Nabi, sunnatul Rasul kepada sunnatullah. Nah, sunnatullah itu ada dalam Al-Quran adalah hisab. Hisab sebagai penentu, bukan hanya sebagai pemandu. Ya, tetapi kita tanpa meremehkan, tanpa memandang rendah saudara-saudara kita yang masih tetap berpegang kepada ru'yah, ya, tetap kita bagi warga Muhammadiyah mendoakan mereka semua, ya, kita semua yang mungkin berbeda-beda cara beribadahnya, berbeda-beda memulai hari-hari ibadahnya, kita tetap berdoa, ya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari yang sangat menggembirakan ini bagi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau mau disusul dengan dialog, saya persilahkan. Sementara saya tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.